Selamat malam, salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan adalah sumber hikmat, kekuatan dan tuntunan bagi kita. Dan kiranya dalam perenungan akan kebenaran-kebenaran itu akan membuat kita boleh semakin mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan kehidupan kita dan kita bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita akan menyambut firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa sebelum membaca firman ini, merenungkan dan memberitakannya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih untuk boleh bersekutu pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan serta memberitakan firman-Mu. Berkati kami semua dan tuntun kami ya Roh Kudus. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua telah sedia mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan hari ini terambil dari Matius 4 ayat 3 sampai 10. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang megahnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan harusnya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin, firman Tuhan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita adalah ada tertulis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan adalah sesuatu yang sebuah keadaan di mana tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang ingin mengalami pencobaan dalam hidupnya. Walaupun realitas ini adalah sebuah keadaan yang memang selalu dan senantiasa kita hadapi dalam kehidupan ini. Banyak cara untuk dapat menyikapi dan menghadapi setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun tidak semua orang dapat memenangkan pencobaan itu yang datang pada dirinya. Apalagi ketika cobaan itu sifatnya hal yang begitu menggiurkan, hal yang begitu menyenangkan. Betapa sulitnya untuk menghindar dari pencobaan itu. Namun bagaimana ketika kita juga mengalami pencobaan oleh karena kondisi-kondisi kekurangan, keterbatasan yang kita alami? Tentu kita berusaha untuk bagaimana mengatasi itu. Namun juga terkadang kita mungkin kalah terhadap pencobaan itu. Menarik firman Tuhan malam ini menjadi perenungan kita bersama. Yesus juru selamat kita diperhadapkan kepada pencobaan di padang gurun. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke gurun untuk mengalami pencobaan itu. 3 kali iblis mengajukan pencobaan kepada Yesus untuk dapat menjatuhkan Yesus, untuk membuat Yesus menyembah Dia, tersungkur di hadapannya. Apalagi dalam kondisi keadaan yang lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tentu sangat menarik tawaran-tawaran yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus. Dengan satu catatan bahwa ketika Yesus mau melakukan itu, maka Yesus akan mendapatkan kesenangan, Yesus akan mendapatkan kuasa. Namun apa yang dilakukan Yesus? Di sini kuncinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana memenangkan sebuah pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Setiap pencobaan itu datang dan disampaikan oleh iblis. Setiap tawaran-tawaran yang menggiurkan itu dinyatakan iblis kepada Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Maka setiap itu pula ada satu kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Dan Yesus mengutip firman Tuhan yang disampaikan kepada iblis. Ketika Yesus menyatakan ada tertulis, Ia kemudian menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang datangnya dari iblis itu. Dan ternyata setiap kata-kata itu disampaikan oleh Yesus, Ia selalu memenangi pencobaan itu. Ya, Ia dapat memenangi pencobaan itu. Ia dapat mengalahkan godaan, tawaran yang dinyatakan oleh iblis kepadanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sekali lagi kita belajar pada malam hari ini dari firman Tuhan bahwa memang setiap pencobaan diperhadapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun bagaimana kita menyikapi pencobaan yang datang dalam kehidupan kita? Mari kita kembali, sama seperti yang Yesus nyatakan pada malam hari ini bagi kita. Kita kembali kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Firman itu akan menuntun kita, memberikan hikmat bagi kita.
Sehingga setiap pencobaan-percobaan yang terjadi, yang sifatnya menggiurkan, yang sifatnya menyenangkan, bahkan menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Karena kita mendapatkan pengenalan yang begitu dalam melalui firman Tuhan. Mari menjadikan firman Tuhan untuk selalu menjadi bagian kehidupan kita. Seperti malam ini, untuk boleh senantiasa sehati dalam doa. Seberapa waktu yang bisa kita berikan, kita pakai, dibanding dengan waktu-waktu lain untuk menyenangkan diri kita. Tentu lewat persekutuan ini banyak hal yang kita dapat terima. Kita boleh menaikkan pujian dan doa kita, dan juga kita mendapatkan firman Tuhan yang menuntun dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini, yang menuntun dan menguatkan kami, bahwa sungguh kami tidak berdaya dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun firman-Mu, ya Tuhan, telah mengajarkan kami untuk kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan, adalah tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan setiap hari, termasuk di dalamnya menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang begitu menarik dan menggoda kami, yang membuat kami meninggalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, tuntun dan berikan kami hikmat dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan itu, agar kami bisa memenangkan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan ini oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Berkati kami dalam berbagai perjuangan-perjuangan kehidupan untuk yang terbaik dalam kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan dalam menghadapi keadaan-keadaan ini. Harapan dan kerinduan kami juga pohonkan kepada-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dalam masa-masa sulit ini, dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam masa-masa sulit ini,
Tuhan, kami yakin Engkau tidak meninggalkan umat-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau akan memberikan kekuatan, bahkan pemeliharaan-Mu yang terbaik bagi kami semua. Berkati kehidupan kami sebagai satu persekutuan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang juga bersekutu pada malam hari ini bersama-sama dengan kami sehati dalam doa. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati dunia ini. Pulihkan dunia ini Tuhan, bumi ini dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Sampai jumpa dalam persekutuan bersama esok. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, tetap semangat, shalom, dan bongi melo.